Kami dari kelompok aglomerasi dan morfologi. Di sini kami ingin membuat penjelasan tentang konsep aglomerasi dan morfologi. Selamat menonton. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu aglomerasi? Aglomerasi adalah pemusatan kegiatan di suatu tempat tertentu. Jadi, banyak usaha atau aktivitas berkumpul di satu lokasi. Nah, lebih menguntungkan dan lebih efisien. Contohnya, kawanan industri, pasar, atau pusat kota. Sekolah adalah kantin. Coba kalian lihat di kantin. Di kantin itu ada banyak warung berjejer. Itu contoh aglomerasi karena pedagang lebih merasa banyak pembeli kalau lebih dekat sekolah. Dekat situ juga ada tempat membeli alat tulis karena kebutuhan siswa membeli alat tulis. Bahkan di dalam sekolah kantin juga ngumpul di satu tempat biar lebih mudah dijangkau semua murid. Tahu nggak manfaat aglomerasi? Apa sih gunanya aglomerasi? Pertama, bikin akses gampang. Kedua, hemat waktu dan biaya karena semua kebutuhan ada di satu tempat. Dan yang gak kalah penting, aglomerasi bisa membantu ekonomi masyarakat sekitar sekolah kita. Tapi ada juga dampak negatifnya, misalnya jalan depan sekolah jadi macet karena banyak pedagang, lalu persaingan antar pedagang jadi ketat dan biasanya juga muncul masalah sampah kalau nggak dikelola dengan baik. Kalian tahu nggak ya apa itu morfologi? Dalam geografi, morfologi adalah bentuk muka bumi yang terbentuk dalam dua hal, yaitu proses alam dan tindakan manusia. Jadi kalau kita lihat pegunungan, lembah, dataran, atau sungai, dan jalan buatan, semua itu termasuk kajian morfologi. Morfologi akibat proses alam. Contohnya di sekitar kita ada sungai kecil yang terbentuk karena proses erosi air. Dan ada juga tanah miring atau proses tektonik dan vulkanik. Alam punya kekuatan besar membentuk permukaan bumi. Morfologi akibat tindakan manusia. Selain alam, manusia juga ikut membentuk muka bumi. Misalnya, lapangan sekolah yang diratakan untuk olahraga, jalan aspal menuju sekolah, atau taman yang ditata rapi termasuk morfologi buatan manusia. Belajar morfologi itu penting banget. Pertama, kita jadi tahu bagaimana alam bekerja membentuk bumi. Kedua, kita paham bagaimana aktivitas manusia bisa mengubah permukaan bumi. Dan yang paling penting, kita jadi lebih peduli menjaga lingkungan supaya alam tetap seimbang dan tidak rusak.